Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang para siswa, Bapak akan menerangkan yaitu tentang jenis-jenis bisnis online. Minggu kemarin Bapak sudah terangkan yaitu tentang pengertian bisnis online dan pengertian dari menurut para ahli dan juga keuntungan dan kerugian berbisnis online tersebut. Jadi untuk para siswa yang belum menyimak yang Bapak terangkan tentang kedua hal tersebut, tolong ulangi kembali video-video kemarin ya. Nanti kita kalau dipertemukan dalam kondisi normal, Bapak akan langsung panggil para siswa. Jadi tolong udah dipersiapkan para siswa semuanya. Nanti Bapak akan tes lisan satu persatu ya. Oke, saatnya kita juga nggak bisa, mungkin untuk hari ini belum bisa diizinkan untuk melaksanakan tatap muka ya secara langsung, karena di daerah kita juga sekarang meskipun dalam zona hijau tetapi belum dapat izin untuk melaksanakan kegiatan belajar secara langsung, yaitu di sekolah. Jadi tolong pembiasaan dulu lah. Jadi tolong para siswa juga dalam kondisi yang sekarang, para siswa semuanya dalam keadaan sehat ya, terhindar dari penyakit apapun. Semoga bisa mengambil hikmahnya dari hal atau wabah seperti ini ya. Kita lanjut pada materi bisnis online. Itu kita mengenal yaitu sekarang tentang jenis-jenis bisnis. Apa saja bisnis online tersebut yang akan Bapak paparkan? 1 yaitu e-commerce, 2 marketplace, 3 affiliate, 4 email marketing, 5 search engine optimize ya, sosmed atau sosial media, dan blog marketing. Untuk e-commerce, apa itu e-commerce? Ya, e-commerce itu adalah sebuah transaksi jual beli berbentuk toko virtual yang secara elektronik juga menjual produk dan jasa menggunakan jaringan internet. Selain itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, informasi secara elektronik. Nah, sekarang itu makin marak ya e-commerce di Indonesia juga. Salah satu contoh yang akan Bapak berikan dalam yang termasuk dalam e-commerce itu lazada.co.id. Nah, itu salah satu ya. Silakan untuk yang lainnya para siswa cari yang termasuk ke dalam e-commerce tersebut. Yang kedua yaitu marketplace. Marketplace adalah wadah berjualan secara online yang mempertemukan antara penjual dan pembeli di dunia maya. Seperti sama ya antara marketplace dengan e-commerce, tapi itu beda ya. Masing-masing dapat melakukan diskusi terkait produk yang ditransaksikan. Marketplace juga menyediakan tempat untuk mengupload produk ya. Jadi para siswa juga bisa upload produk-produk para siswa yang mau diperjualkan, mau dijual belikan. Nah, itu bagi yang ingin merintis produk juga dapat melakukan pemasaran di bidang marketplace seperti 1 yaitu Tokopedia, 2 Bukalapak, 3 yaitu Kaskus, FJB, 4 yaitu OLX, dan yang terakhir itu yang berbasis internasional yaitu eBay. Ya, eBay itu salah satu marketplace yang diperjualbelikan yaitu secara internasional itu. Jadi beberapa yang harus diperhatikan dalam melakukan penjualan marketplace, diantaranya 1 yaitu tampilan produk harus menyentuh aspek emosional pembeli. Gambar harus menarik dan mengajak orang untuk membeli itu. Jadi jangan seadanya ya. Kita juga harus memberikan tampilan yang sangat bagus untuk yang dijualkan. Jangan asal-asalan lah kalau sebuah marketplace. 2, faktor harga sangat penting ya, sebab ya dalam marketplace itu harga yang paling dicari itu oleh para pembeli itu ya harga yang paling murah, meskipun gambarnya itu sama. Tiap yang menjual tersebut ya barang tersebut
itu barangnya satu, ya hampir sama semuanya satu itu yang dipakai, tetapi yang bedanya itu harganya gitu. Dan ketiga itu selalu mengupdate ya produk agar produk tidak tenggelam dalam produk pesaing. Jadi banyak persaingan ya. Dan yang keempat, pastikan barang yang dijual tersedia dalam kondisi bagus. Ya, yang ketiga, jenis bisnis itu affiliate. Ya, ini ada 5 for sale, recurring affiliate, 5 for lead, 5 for click, 5 for search, hybrid program, dan drop shipping. Ini affiliate. Affiliate adalah berasal dari bahasa Inggris ya, afiliasi, yang berarti bergabung atau suatu ikatan ya, atau bisa juga disebutkan dalam suatu ikatan kerja atau bisnis. Jadi yang diartikan adalah suatu sistem pemasaran yang sedang tumbuh pesat di dunia e-commerce karena kehandalannya dalam memperkenalkan produk kebanyakan orang dalam waktu singkat dan dengan biaya yang murah. Pemilik web juga menjual produk affiliate itu menyediakan link yang dapat diakses oleh pembeli. Bagi pemilik link tersebut akan mendapatkan fee dari hasil penjualan yang didapatkan oleh pemilik affiliate. Nah, seperti Anda mempromosikan produk affiliate seperti di sini. Di dalam website, pengunjung tertarik ke dalam produk tersebut. Ia memutuskan untuk membeli produk dari link yang Anda promosikan dan Anda mendapatkan komisi dari hasil penjualan tersebut. Ini salah satu contoh dari affiliate ya. Ini. Jadi jenis-jenis affiliate juga tadi Bapak sampaikan itu ada pay per sale. Apa itu pay per sale? Pay per sale adalah suatu proses memperoleh keuntungan apabila seseorang membeli produk melalui link kita. Contohnya produk yang bisa dipasarkan dengan menggunakan cara ini, berjualan e-book ya, seperti pada ratakan.com, yaitu ratakan.com itu menjual suatu e-book ya, modul ataupun buku-buku yang akan dijualkan itu jadi pay per sale. Yang kedua adalah recurring affiliate. Program recurring affiliate akan memberikan keuntungan kepada kita secara berkala ya, secara berkala. Biasanya program ini ditawarkan kepada kita karena menyertai suatu produk dengan bayaran secara bulanan. Pay per lead. Apa itu pay per lead? Pay per lead adalah jenis program yang menerima keuntungan untuk setiap prospek dengan kelayakan tertentu. Kita membawa ke website merchant melalui link daripada web tersebut. Terus pay per click ya, ada pay per click. Pay per click program yang unik ya, karena Anda mendapatkan bayaran apabila link iklan dalam suatu website itu diklik oleh pengunjung. Salah satunya ya pengunjung harus login dulu dalam suatu websitenya dan diklik ya, dalam emailnya itu harus login, dan salah satunya yang mengklik dari iklan tersebut nanti Anda sebagai pengguna dari jasa tersebut akan mendapatkan uang. Tinggal diam. Yang selanjutnya itu pay per search. Pay per search yaitu hampir serupa dengan pay per click, perbedaannya hanya pada model saja. Jadi program ini menerima bayaran apabila pengunjung website mencari program dengan menggunakan search book engine. Jadi mencari apa? Nah, setiap yang diketikkan oleh yang pencari di dalam mesin pencari itu, nanti para siswa sebagai pengguna dari website tersebut mendapatkan uang. Selanjutnya yaitu hybrid program. Hybrid program menggabungkan beberapa program yang berbeda, menawarkan 0,10 kurang lebih ya. Tahun lalu itu 0,10 dolar lah setiap kali pengunjung website, dan akan mengklik iklan mereka. Apabila ada pengunjung yang membeli produk mereka,
maka affiliate tersebut akan membayar keuntungan sebanyak 15% kepada Anda. Itu ya. Ada juga yang beragam, memberikan kode referral dalam bentuk program hybrid. Ada juga yang lainnya. Yang terakhir dalam affiliate tersebut yaitu dropshipping. Apa itu dropshipping? Dropshipping adalah kegiatan memasarkan produk dan jasa tanpa stok barang dengan bermodalkan informasi produk. Pembeli akan diarahkan ke penjual setelah pembeli melakukan pelunasan. Bila ingin berbisnis tanpa modal, dropshipping adalah langkah yang baik untuk memulai. Sebab para produsen juga menyediakan media promosi yang kita tinggal mempromosikannya. Apabila ada pembeli, posisi kita juga penghubung ke dalam penjual itu. Ya, itu dalam affiliate. Sekarang selanjutnya yaitu tentang email marketing. Apa itu email marketing? Ya, tadi juga ada, maaf ya, dropshipping ya. Dropshipping ini Bapak contohkan, nah ini penjual ya, ini akan Bapak simulasikan ya. Orang pembeli, nah ini pembeli melakukan order kepada penjual. Ini salah satu penjual meneruskan ke order ke supplier, dan si supplier juga mengirim produk atas nama. Jadi penjual hanya meneruskan saja ke dalam supplier. Jadi penjual itu tidak punya barang. Ini yang dinamakan dropshipping. Itu adanya terjadinya pihak ketiga ya, ketiga kita juga. Tapi kalau misalkan ada komplain atau yang lainnya, maka pembeli itu langsung meneruskan kepada penjual, dan penjual akan meneruskan ke supplier, dan supplier juga akan memberikan masukan komentar apabila barang tersebut misalkan rusak ataupun bagaimana orderannya, maka akan bisa diganti. Kalau misalkan kerusakan dalam pengiriman atau yang lainnya, atau kerusakan juga diakibatkan oleh pembeli, maka supplier biasanya tidak akan menggantinya. Kalau dalam pengiriman, dalam yang lainnya itu biasanya supplier juga memberikan ganti ya, hampir 100%. Dan si supplier juga setiap yang diorder oleh pembeli, maka ke penjual memberikan tadi yaitu sebesar 15%. Itu skema dari dropshipping ya. Kita kembali ya ke email marketing. Email marketing, apa itu email marketing? Coba para siswa buka lah di dalam email para siswa yang pernah digunakan di dalam Google, di dalam Microsoft, akun Microsoft juga. Pernah mungkin melihat ada email atau surat elektronik yang basisnya untuk penjual. Menjualkan sesuatu ya, barang ataupun apa melalui email dengan atau brosur dengan iming-imingnya ke sana. Nah, itu salah satu jenis-jenis bisnis online yang dikirimkan oleh email, tanpa harus kita juga membuat website. Itu salah satunya melalui surat elektronik ya. Itu paling optimal ya, paling optimal karena kita tidak membuat website, kita hanya langsung mengirimkan ya. Biasanya juga tahulah orang tersebut dari mana, itu bekerja sama biasanya dengan provider dari email tersebut seperti Google, Yahoo, ya, Microsoft, ya, akun Microsoft itu. Ya, kita lanjut. Apalagi ya, itu ada Search Engine Optimize atau SEO. Apa itu Search Engine Optimize? Ya, itu biasanya itu dalam pencarian ya, pencarian search engine. Biasanya perusahaan dengan kata kunci ya, yang penting dalam meraih laba perusahaan. Bagi perusahaan yang menggunakan kata kunci, jadi kata kunci menggunakan kata kunci khusus dicari oleh pembeli tersebut, maka bagi yang menjual produk itu dapat meningkatkan penjualan produknya dan menjadikan dalam website tersebut atau email tersebut atau jasa-jasa di dalam website tersebut mendapatkan urutan pertama pada pencarian Google. Seperti contohnya lah, silakan para siswa ketik salah satu yang akan dibeli lah. Salah satunya misalkan tas sekolah, menjadi urutan pertama. Nah, itu salah satunya dalam Search Engine Optimize. Kok kenapa
produk itu atau salah satu marketplace tersebut menjadi rating teratas, itu adalah salah satu menjadikan search engine optimized. Dan kita kalau nanti kita bergerak di dalam kita juga akan praktek di dalam membuat marketplace atau blog juga, para siswa nanti akan Bapak ajarkan tentang SEO tersebut ya, bagaimana membuat SEO tersebut dan website yang para siswa buat menjadi rating teratas. Itu adalah SEO. Yang keenam adalah sosial media. Nah, ini sosial media ini mungkin para siswa juga udah pada tahu ya, di dalam bisnis online tahu lah, udah banyak lah sekarang juga. Salah satunya di sosial media itu biasanya menjadi ajang eksistensi diri. Kalian misalkan apa banyak lah. Dan juga di perusahaan juga banyak juga untuk sosmed juga diperlukan untuk mempromosikan produk yang dijual. Contohnya salah satunya yaitu Facebook Ads, Instagram Ads, Twitter Ads. Itu salah satu menjadi bahwa sosial media tersebut menjadi salah satu jenis bisnis online. Dan juga mungkin para siswa juga di dalam yang sekarang marak lah dipakai untuk bisnis juga, memakai akun WhatsApp dengan menyetingnya menjadi akun bisnis. Nah, itu bisa digunakan juga, itu salah satu sosmed. Yang terakhir adalah blog marketing. Apa itu blog marketing? Blog marketing merupakan cara yang paling efektif dalam meningkatkan bisnis yang dijalankan. Memasarkan produk melalui blog sudah menjadi strategi pemasaran yang dianggap cukup jitu dari berbagai jenis bisnis, terutama yang berbasis online. Nah, ini banyak ya para siswa juga. Bapak contohkan ya kalau nggak salah ya. Nih. Oh, belum ya, nggak ada. Nah, ini nanti untuk blog marketing ini Bapak akan langsung mempraktekannya bagaimana membuat promosi dalam blog marketing. Jadi para siswa juga harus bisa promosi dalam videonya. Ya, lihat suatu vlog dalam pemasaran lah. Lihat banyak lah. Silakan search dalam pencarian salah satu blog marketing apa saja itu. Nah, nanti bagaimana? Siswa juga harus akan praktekkan, yaitu membuat blog marketing, dan akan Bapak dan awas satu saja kata kuncinya, atau bukan kata kunci lah ya kalau diartikan, jangan sampai lupa pada email yang dibuat untuk blog tersebut maupun password, karena banyak para siswa juga tidak ingat. Kalian membuat suatu blog ya, nanti Bapak akan paparkan bagaimana cara membuat suatu blog ya. Nah, itu nanti bisa diisi oleh konten-konten oleh para siswa tersebut, maupun para siswa membuat promosi ya, atau juga membuat pemasaran barang, harga barangnya tercantum. Nah, itu. Tetapi ingat, kita itu sekarang lagi musim pandemi ya, jadi masih pandemi. Jadi kita juga harus membiasakan bagaimana kita juga membuat blog secara online ya. Itu aja mungkin yang perlu Bapak sampaikan untuk hari ini. Dan tugas untuk para siswa, silahkan bedakan dari ketujuh jenis-jenis bisnis online itu perbedaannya ya. Dan juga salah satu contohnya tadi Bapak udah contohkan seperti e-commerce ya, salah satunya yaitu Lazada.com marketplace ya, ada juga OLX. Nah, itu salah satunya. Dan ini para siswa, tugas para siswa, salah satu contoh dari e-commerce apa saja, marketplace apa saja, affiliate apa saja, email marketing apa saja, search engine juga apa saja, sosial media apa saja, blog marketing apa saja. Minimal itu 5 masing-masing. Oke. Nanti bakal tunggu
di penugasan berikutnya bahwa kelima tersebut jadi 5 ya, 5 masing-masingnya Bapak tunggu semuanya. Semoga para siswa dapat mengerti. Silakan kalau misalkan para siswa ada ditanyakan langsung ke form chat saja. Oke, sekian dari Bapak. Semoga para siswa dapat mengerti yang Bapak jelaskan. Kalau misalkan belum juga mengerti, silakan bisa diulang-ulang kembali video tersebut. Oke, terima kasih. Hari ini Bapak pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.